Halo guys, kembali lagi bersama saya Noval Fitriskila. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih muamalah. Nah, jadi fikih muamalah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Muamalah mencakup aturan mengenai interaksi manusia, baik dalam jurusan bisnis, transaksi keuangan, perjanjian, hingga kerjasama yang tidak bersifat komersial. Secara terminologi, muamalah dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, muamalah mencakup seluruh aturan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan kehidupan akhirat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abdul Rahmat Ghazali yang menjelaskan bahwa muamalah adalah segala bentuk aktivitas yang menghasilkan manfaat duniawi agar menjadi jalan menuju kesuksesan ukhrawi. Fikih muamalah sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan muslim, karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan sama antar manusia atau bisa disebut dengan hablum minannas. Prinsip dasar dalam muamalah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, menghindari eksploitasi, dan memastikan adanya keadilan dalam setiap aspek kehidupan sosial serta ekonomi. Nah, jadi dalam fikih muamalah itu tidak hanya hubungan antara manusia dengan Allah atau yang biasa disebut hablum minallah, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, makhluk hidup dengan makhluk hidup, atau biasa disebut dengan hablum minannas. Adapun perbedaan pendapat ulama dalam pengertian berkaitan dengan ijarah, yaitu menurut Hafiyah, ijarah adalah akad atas manfaat dengan adanya kompetensi tertentu. Menurut Malikiyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaatnya. Kalau menurut Syafi'iyah, definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu. Dan menurut Hambaliyah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafaz ijarah yang karak dan semacamnya. Nah, di dalam definisi ini terdapat ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah. Secara garis besar, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang mencakup urusan ibadah dengan hubungan fikih ibadah dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci, ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, al-muamalah al-madaniyah atau al-madiyah. Nah, yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah, bendanya, buka kurung bendanya. Dengan kata lain, al-muamalah al-madiyah adalah aturan yang tidak bukan syarak terkait dengan objek benda.
dimasukkan dengan aturan ini bahwa dengan memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan seperti jual beli atau al-ba'i, dan tidak saja ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan profit semata, akan tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus dipenuhi aturan jual beli yang ditetapkan syarak. Nah, yang termasuk dalam kategori muamalah ini ada banyak. Yang pertama al-ba'i atau jual beli, terus syirka, pergorsiran, al-mudarobah kerjasama, rahan, gadai, kafala dan domam, jaminan dan tanggungan, utang piutang, sewa menyewa, hiwayah atau pemindahan uang, pemindahan utang. Nah, yang selanjutnya ada al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang pengkaji bagaimana cara tukar menukar benda. Dengan kata lain, al-muadalah al-adabiyah adalah aturan cara yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam bermasyarakat ditinjau dari segi objeknya. Nah, yaitu mukallaf atau manusia. Hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab qabul, apakah dengan sukarela atau terpaksa. Jadi hubungannya orang ini akan membantu sesama manusia, apakah itu orangnya sukarela dengan ikhlas atau dengan paksaan. Dan selanjutnya ada hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa apapun aktivitas manusia muslim di dunia ini tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang terkandung oleh firman Allah. Al-Quran dan As-Sunnah bertindak mengandung ajaran-ajaran yang oleh Mahmud Shatlot. Nah, ajaran tentang muamalah berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, interaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Kesimpulan dari materi tadi, fikih muamalah adalah aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan jasmani sehari-harinya. Hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya, karena setiap pembahasan fikih hukumnya selalu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan begitu juga dengan hubungan fikih yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton YouTube. Banyak nonton YouTube nih, apa nih?